sentral. Pertama soal kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Tiga isu ini akan dikupas secara tuntas oleh Ibu Moro. Kemudian apa sih permasalahan-permasalahannya, dan kemudian konklusi masa depan, karena mengingat dalam waktu beberapa hitungan minggu ini akan berganti. Baik, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua, pertama-tama terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Tentunya ini kegiatan rutin ya yang dilakukan oleh Kemenko PMK yang mengenai capaian-capaian pembangunan, khususnya pembangunan di bidang manusia dan kebudayaan. Di sini kami juga didampingi oleh para asdep kami, ada para Pasesdep, ada Pak Iwan, kemudian asdep PHPA, asdep K3 yang tenaga, asdep PHP 3 yang menangani perempuan, kemudian asdep PP yang menangani pemuda. Jadi lengkap, ini semuanya bersama kami. Yang ingin kami sampaikan di sini sebenarnya adalah merangkum capaian pembangunan. Kami tidak spesifik pada satu kasus atau isu tertentu, tapi kami ingin memberikan rangkuman karena ini sudah akhir periode pemerintahan. Jadi sebagai gambaran seperti apa janji-janji kita di dalam RPJMN. Kita punya RPJMN 2020-2024 yang tentunya kita punya target-target dengan indikator-indikator yang harus dikawal, terutama di Kemenko PMK yang menjadi tugas kita mengawal pencapaian dari berbagai indikator-indikator pembangunan ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, mungkin sudah bisa dilihat. Ini adalah indikator-indikator yang dikawal, cukup banyak ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini mulai dari indeks perlindungan anak, kemudian indeks pembangunan gender, indeks pembangunan pemuda, perkawinan anak, indeks pemberdayaan gender, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, indeks pembangunan keluarga. Nah, satu indikator ini mungkin kita tidak terlalu banyak terlibat terkait dengan median usia kawin pertama perempuan gitu ya, karena memang tidak sepenuhnya ada di bawah koordinasi kami. Lalu kemudian prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir. Lalu kemudian prevalensi kekerasan terhadap anak atau KTK yang ini sebenarnya baru saja dua data ini di launching. Kalau tadi mungkin ada teman-teman media yang ikut hadir di Le Méridien, KPWPA baru saja melaunching dua indikator ini. Jadi ini sekaligus saya juga akan sekaligus mensosialisasikan ya capaian dari angka kekerasan terhadap perempuan maupun anak ini. Jadi kalau kita lihat dari 10 indikator gitu, kita lihat dari sisi capaian per tahunnya menunjukkan tren yang membaik. Ya, kita karena membaik artinya kalau yang perkawinan anak pasti menurun. Saya nggak bisa bilang naik semuanya. Kalau naik semuanya berarti ada yang memburuk kan kalau misalnya perkawinan anak. Tapi artinya capaiannya membaik. Ya, trennya menunjukkan membaik dari ke 10 indikator ini. Hanya memang masih ada catatan-catatan, misalnya ada yang belum mencapai target gitu ya. Tetapi trennya menaik, semuanya itu adalah meningkat. Jadi ini adalah gambaran secara keseluruhan. Saya akan coba nanti melihat satu persatu terhadap pencapaian misalnya IPA, lalu kemudian IPG, IDG dan seterusnya. Mungkin next saja, satu persatu saya akan sampaikan terkait dengan pemenuhan hak perlindungan anak. Ini nanti saya akan coba menyampaikan terkait dengan IPA, perkawinan anak dan kekerasan terhadap anak. Next saja. Jadi kalau kita lihat kekerasan terhadap anak ini tadi baru saja kita launching ya datanya, trennya dari 2018 ke 2024 menurun. Ya. Ini gambarannya. Jadi baik perempuan maupun laki-laki trennya mengalami penurunan. Memang kalau kita lihat dari 2021 ke 2024 ini ada peningkatan. Tapi karena di dalam RPJMN yang digunakan itu adalah baseline 2000, saya ingat baseline-nya itu adalah 2018 ya, 2018. Dan tidak ada target angka di dalam RPJMN karena memang kebetulan karena kami waktu itu adalah di Bappenas, tidak bisa memproyeksikan dengan satu angka. Sehingga yang kami sampaikan di dalam RPJMN adalah menurun. Targetnya adalah menurun. Nah, kalau kita lihat dari 2018 itu adalah menurun sampai 2024. Kalau kemudian dibandingkan 2021 memang pasti ada pertanyaan, kenapa kok 2021 itu turunnya drastis sekali? Kami mencoba menyampaikan di sini, ini masih tentunya kita harus menganalisa lebih lanjut ya. Perkiraan kami adalah
2021 itu adalah masa pandemi COVID. Survei yang dilakukan pada waktu pandemi ini tentunya mengalami tantangan, terutama karena adanya pembatasan. Dan survei terhadap kekerasan terhadap anak ini adalah meminta istilahnya mensurvei kepada anak-anaknya langsung. Yang pada saat kalau kita bicara pandemi itu kan akan terbatas. Dan yang kedua, pada saat survei tidak boleh ada orang tua. Nah ini kan susah. Pandemi kan anaknya ada di dalam rumah, ada di dalam keluarga. Nah ini mungkin kenapa kalau kami melihat data di 2021 itu kelihatannya agak menurun, mungkin karena kesulitan yang dihadapi pada saat mendapatkan informasi pada saat pandemi itu. 2024 ini adalah gambarannya, tapi tren menurun. Kalau kita melihatnya seperti itu. Lalu yang perlu kita perhatikan di sini berdasarkan jenis kelamin, bawahnya ke bawah mas, nah ke bawah. Ini memang lebih banyak jenis kelaminnya itu adalah perempuan ya korbannya. Jadi Bapak Ibu teman-teman media semuanya, kalau kita melihat dari data yang tadi di-launching oleh teman-teman KPPPA, jenis kekerasan ini sekarang agak bergeser. Kalau dulu kekerasan fisik yang banyak, sekarang ini adalah kekerasan emosional yang paling banyak. Berbeda dengan data ini yang Simponi ya. Kalau Simponi data pelaporan. Jadi mohon agar jangan terbingung teman-teman media. Kalau ada data kasus, ini adalah data kasus, ini data berdasarkan pelaporan yang ada di Simponi. Tetapi kalau data SPHPN atau prevalensi kekerasan terhadap anak itu adalah data survei berdasarkan sampel jumlahnya 14 ribuan rumah tangga yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut. Nah, memang kalau kita lihat dari data survei yang terlihat itu adalah paling tinggi adalah kekerasan terhadap kekerasan emosional. Nah, kekerasan emosional ini memang kenapa menjadi tinggi karena jenis kekerasannya pun juga ditambahkan. Misalnya kalau kita lihat dari data itu seperti membentak, mengancam. Nah, itu termasuk informasi-informasi yang ditambahkan. Dan ini kemudian menjadi meningkat. Jadi prevalensinya mengalami peningkatan terkait dengan kekerasan emosional. Dan ini juga ternyata sejalan dengan kalau kita lihat bagaimana anak-anak kita sekarang menghadapi yang namanya isu kesehatan mental. Ya, ini yang kemudian perlu menjadi perhatian kita. Kekerasan emosional itu tinggi, termasuk yang paling tinggi di antara jenis kekerasan yang lain, dan ini kaitannya dengan kesehatan mental. Berbeda dengan kalau kita bicara pelaporan. Kalau pelaporan ini yang paling tinggi adalah kekerasan seksual, karena yang memang seringkali dilaporkan. Sementara kalau kekerasan emosional, mungkin anak-anak nggak merasa bahwa kalau dibentak itu ya bukan kekerasan namanya gitu ya. Jadi dianggap ya udah nggak perlu dilaporkan. Tidak ada yang melaporkan terkait dengan misalnya anak dibentak gitu dan sebagainya. Tetapi kalau kekerasan seksual itu pasti langsung dilaporkan. Maka ini mungkin buat teman-teman media perlu mencermati ya kalau kita melihat data bahwa kenapa kalau di pelaporan ini lebih banyak kasus kekerasan seksual, tapi karena memang tadi pasti biasanya kekerasan seksual yang dilaporkan, kalau yang ini tidak ya. Jadi memang kalau kita lihat bahwa trennya memang kekerasan seksual kalau berdasarkan laporan dan beberapa provinsi itu yang menjadi yang tinggi itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Kalau itu berdasarkan laporan ya, itu ini sebagai gambarannya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi indeks perlindungan anak. Indeks perlindungan anak ini menjadi indikator di RPJMN yang menggambarkan bagaimana pemenuhan hak anak dan juga perlindungan khusus anak terhadap kekerasan. Jadi kalau kita lihat di sini IPA-nya dari tahun ke tahun atau indeks perlindungan anak kita mengalami peningkatan, tapi belum mencapai target. Nah, ini juga menjadi tantangan kita bagaimana kita perlu menggenjot upaya-upaya perlindungan anak kita, termasuk dalam hal pemenuhan hak dan juga bagaimana kita bicara kekerasan tadi, perlindungan khusus terhadap anak. Ini yang menjadi PR kita ke depan. Nah, satu hal lagi terkait dengan perkawinan anak. Data menunjukkan dari tahun ke tahun penurunannya cukup signifikan angka perkawinan anak kita. Bahkan angka di 2023 itu sudah mencapai 6,92, yang artinya ini sudah mencapai target RPJMN kita yang 8,74 di 2024. Jadi sudah lebih rendah angka perkawinan anak kita. Nah, bahkan angka ini juga sudah melebihi target SDGs 2030.
Jadi ini kemajuan cukup baik di dalam hal kita bicara angka perkawinan anak kita. Namun yang perlu dicermati dari